Nungguin gue ya. Temennya Jebron, temennya Kang Jebron. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Dels gitu. Lagi dan lagi gue sendiri lagi bro. Jadi Kang Jebron lagi ada gawean, Kang Sibin juga lagi ada gawean. Kali ini gue mau nyeritain tentang pendakian lagi bro. Tapi sebenarnya bukan pendakian sih, tapi lebih ke cerita di gunung. Jadi cerita ini dibagikan sama Bang M ya, namanya Bang M gitu. Bang M ini nyeritain tentang temennya sebenarnya. Jadi dia tuh katanya sih punya invest, terus si invest ini tuh dia bisa dibilang invest ini bodong dan temennya ini tuh jatuh gitu karena si invest ini tuh bodong ternyata gitu, dan habislah semuanya gitu temennya Bang M ini gitu. Nah Bang M ini cerita ini kisah ini terjadi di kisaran tahun 2013 bro. Nah kita persingkat. Jadi si Bang M ini tuh nyaranin gitu, coba cerita deh ke temennya gitu, temen lagi gitu. Dia kan cerita banyak itu temennya cerita. Dan kata temennya nyaranin ke sebuah gunung. Gue nggak tahu tuh buat ngapain tuh ke gunung gitu, kok tiba-tiba orang lagi jatuh karena invest gitu, kok nyaranin ke gunung gitu. Gue nggak ngerti deh gitu untuk kesitunya. Tapi yang jelas kejadian ini tahun 2013 dan ini terjadi di Gunung Galunggung. Oke, singkat cerita, si Bang M ini hanya sebagai ini ya, nganter doang gitu, kayak driver gitu, jadi buat nganterin doang gitu. Dan ini berangkat kebanyakan gitu, kalau nggak salah katanya sih 7 orang gitu, berangkat sama mereka gitu di tahun 2013 ini gitu, berangkat ke Gunung Galunggung. Jadi Gunung Galunggung ini ada di Gunung Galunggung ini ada di Jawa Barat ya, letaknya mungkin di Tasikmalaya gitu. Dia punya ketinggian 2168 mdpl, meter di bawah permukaan laut gitu. Oke, jadi berangkatlah. Jadi singkat cerita mereka berangkat gitu ke Gunung Galunggung. Oke, ketemu Kuncen gitu. Ketemu Kuncen di sana. Nggak ngerti istilahnya sih nama orang ini ngomong apa segala macam sama si Kuncen, tapi si Kuncen ini oke lah nganterin gitu. Dan ternyata bukan naik gitu bro, dan ternyata dia melipir gitu kayak, jadi dia jalan ke sebuah kali gitu, kayak sebuah sungai gitu, kecil. Dan dia kayak buka jalan. Dan Kuncen itu tahu gitu jalan-jalannya gitu, gua nggak tahu tuh mau kemana gitu. Dan ternyata kita tuh dibawa ke sebuah air terjun bro, air terjun. Jadi sok mangga yang tahu air terjun yang ada di Gunung Galunggung gitu, ini bukan di atas bro tapi di bawah gitu. Ternyata ada air terjun gitu, ada air terjun. Dan sebelum nyampe ke air terjun itu ada gua bro, dan emang gua juga lihat gitu, di situ ada gua. Kata Kuncen gitu, kata Kuncen itu, kalau misalkan orang siapapun itu yang masuk ke gua itu katanya nggak bisa keluar lagi bro. Nggak ngerti dah gua kenapa tuh, mungkin kalau udah masuk mungkin di dalam itu ada binatang buas lah atau apa, gua nggak ngerti. Tapi yang jelas ya gua ikutin aja gitu kan. Si Bang M ini ngikutin kata-kata si Kuncen itu. Nah emang sebelum perjalanan itu si Kuncen ini emang ngasih ujangan juga, bukan ngasih ujangan sih tapi ngasih pesan-pesan gitu. Pesan-pesannya gini bro, nanti kalau misalkan emang di tengah jalan ada yang nawarin sesuatu gitu, jangan mau. Maksudnya apaan itu kan? Oh ternyata benar kejadian semua. Jadi di seperjalanan kita tuh kita semua ditompakin gitu. Jadi ada orang kayak pakai nampan, katanya sih pakai nampan apa gitu. Dan itu isinya tuh emas bro, emas semua. Dan kita ditawarin gitu. Karena gua masih sadar gitu kan. Kata si Kuncen, kalau misalkan ada yang nawarin jangan pernah mau dan jangan pernah diambil. Kalau misalkan ada yang ngasih pun jangan diambil, udah biarin aja, cuekin aja gitu. Oke lah, singkat cerita kita nyampe di air terjun dan kita disuruh bukan tapak sih, mungkin kayak diem di sebuah batu gitu. Jadi kayak ngederet gitu, kita bertujuh tuh kita ngederet gitu. Mungkin berenam kali ya, berenam. Nah yang bikin aneh kata si Kuncen gitu, kalau Bang M itu katanya suruh duduk di sebuah batu yang agak gede gitu. Jadi yang 6 orang tuh yang diduduk di kayak di batu-batu biasa aja gitu bro. Nah untuk kamu katanya Bang M
kamu tuh harus duduk di sebuah batu yang agak gede. Loh, kok saya disuruh ikut-ikutan gitu? Ya, karena kepaksa gitu kata Bang Em. Ya gue ngikutan gitu kan, gue duduklah di sebuah batu yang agak gede dibanding yang si 6 orang ini gitu. Karena gue nggak tahu gitu kan, si Bang Em ini nggak tahu suruh ngapain, ya udahlah. Jadi di sebuah batu itu kita duduk, mungkin begini ya, gue nggak ngerti dah, pokoknya mungkin sila atau segala macam. Nah di depan itu kita disediain sebuah hiyo gitu, hiyo yang dibakar itu ya, kayak apa sih, kayak orang-orang Cina kali ya, yang 3 biji gini terus dibakar gitu kan. Oke, apalah gua tong gitu, selang 10 menit 15 menit gua nengok lah gitu kan. Gua orang-orang pada merem kan, katanya suruh merem segala macam, karena saking gua penasaran gua melek gitu. Si Bang Em ini melek gitu, tong itu yang gua lihat tuh bro, hiyonya terbang bro. Jadi si hiyo itu bukan terbang, iya saya terbang gitu, tapi kayak jalan-jalan gitu. Yang bikin aneh lagi ada lagi bro. Jadi pas anjing ini gua ngeliat si hiyo ini, gua nengok kiri bro, gua nengok kiri yang sebelah kiri gua gitu, yang sebelah itu si hiyo itu nggak tahu disamperin sama macan, mungkin harimau kali ya, macan harimau gua nggak tahu deh, pokoknya antara macan dan harimau. Dan itu si orang itu yang di sebelah itu ditabrak sama harimau. Nyibrit bro, si orang ini nyibrit, mungkin istilahnya dia juga gitu ditabrak sama harimau. Kita ditinggalin bro, gagal di situ. Kata si Kunjan, udah gagal, balik gitu kan, gagal tuh di air terjun pertama. Oke lah. Singkat cerita lagi, kita balik lagi ke situ mungkin seminggu kemudian atau sebulan kemudian lah, gua nggak tahu, datang lagi ke situ. Nah kita mungkin dianjurin di lokasi kedua bro. Jadi bisa dibilang di situ ada 3 air terjun. Ini diceritain nih, dan gua nggak tahu lokasi istilahnya ini tuh di mana gitu, mungkin disamarin atau segala macam. Oke, kita dicerita ke air terjun ya. Yang kedua, di air terjun yang kedua ini berangkatlah kita. Jadi kita tujuannya berarti 8 ya Mas Kuncen gitu. Sama mandi juga. Kalau di air terjun kedua ini mandi, yang di kedua kan nggak mandi, cuma istilahnya kayak tapak doang. Di air terjun yang kedua ini tuh kita suruh mandi gitu. Jadi si air terjun tuh harus nyampe ke kepala kita gitu. Orang yang pertama sukses, biasa balik gitu. Jadi sendiri-sendiri gitu mandinya gitu. Orang yang kedua biasa lagi. Ini orang yang ketiga bro, Haji bro, dia baru mandi 5 menit mungkin ya, baru 5 menit karena seger kan. Dan ini semua ngeliat bro, itu di samping dia tuh ada Poci. Tahu Poci? So, mangga komen. Nah si Poci ini semua lihat gitu, temen-temennya. Tapi semuanya yang bikin aneh lagi, semua orang lihat itu, kok Poci ini makin lama kok makin tinggi, makin gede, dan itu si Poci itu seukuran air terjun bro, aja bro. Tapi emang nggak dihiraukan ya. Jadi kata emang sebenarnya kalau misalkan ngelihat sesuatu lagi, pokoknya jangan ngibrit dan kuatin mental, kuatin fisik dan segala macam gitu. Dan semuanya emang sukses gitu. Gua nggak tahu udah cerita, tapi yang jelas itu yang urutan ketiga, mungkin bisa dibilang urutan ketiga itu kejadian ini semua tuh ngeliat itu posisi gede dan setinggi air terjun bro. Gokil lah tuh. Oke, kelar tuh di air terjun ketiga. Oke, udah. Jadi di air terjun ketiga nih yang lebih ajib. Jadi seminggu kemudian lagi kita datang ke air terjun yang di ketiga gitu. Jadi ini ada 3 air terjun yang kita datang itu pisah-pisah gitu, letaknya pisah-pisah gitu. Gua nggak tahu di mana tuh. Sok nggak komen yang tahu air terjun ini. Ya, air terjun ketiga ini biasa, nggak ada apa-apa, mandi segala macem, udah kelar. Jadi habis dari air terjun ini kita disuruh wirid ya, kayak wirid gitu, di lokasi itu juga gitu. Dan itu sih udah di rumah gitu bro, udah di rumah. Bikin aneh bro, ada lagi nih yang lebih ajib nih. Kan ini kelar kali ya, sukses gitu. Jadi setiap
Jadi setiap 10 menit sampai 15 menit kita wirid, gua nggak tahu bacanya seperti apa, mungkin itu hanya Bang M ya, dan Bang M pun nggak cerita ini wiridnya seperti apa, tapi yang jelas si Bang M ini wirid. Jadi setiap 10 sampai 15 menit ini Bang M ini ngerasa bukan ada di lokasi tersebut gitu bro. Misalkan di rumah gue di sini bro gitu. Gue ngerasa gue tuh bukan di sini. Jadi gue ngerasa di sebuah pasar. Dan pasar ini bukan pasar layaknya di zaman sekarang bro. Jadi pasarnya pasar tradisional. Buset dah. Kata Bang M, lu bro kalau ngalamin kayak gue gini aneh bro katanya. Iya juga sih. Dan Bang M ini emang ngerasa ini gue bukan ada di zaman sekarang gitu. Jadi si Bang M ini ngerasa kok banyak pasar, banyak orang-orang yang kayak jualan gitu kan, orang yang nawarin barang gitu, layaknya pasar gitu. Tapi seakan-akan Bang M itu ada di sebuah ada di tengah-tengah pasar gitu bro. Buset ya Bang M, kok begini amat gitu. Nah sekarang pertanyaan gue gitu, gue ngapain gitu berangkat gabung hanya hal-hal seperti ini, dan gue nggak tahu emang niat gue kesana mau ngapain. Emang nggak ada, gue nggak niat apa-apa. Gue disuruh kunjungan sepertinya ya gue ikutin aja, dan gue nggak ngerasa apa-apa bro gitu waktu itu. Dan gue hanya sekali gue ngelihat gue 2 kali mungkin ya gue ngerasa istilahnya yang gue horornya nih, gue ditampakin poci setinggi air terjun. Yang kedua itu gue wirid, gue ngerasa di tengah-tengah pasar gitu. Oke. Udah singkat cerita, gue nggak tahu nih keadaan kita balik lagi di flashback di cerita yang pertama ini kan gue nganterin seseorang yang istilahnya dia jatuh terpuruk karena invest ini bodong dan dia bangkrut gitu. Mohon maaf orang yang kita maksud tuh mungkin udah meninggal gitu, beliau tuh udah meninggal gitu. Mohon maaf ya. Jadi kita ambil ini aja, kita ambil pesan-pesan dan maksud baiknya aja ya, gitu. Pesannya aja gitu. Jadi ternyata hal-hal seperti itu gua nggak ngerti untuk apa gua nggak ngerti, tapi yang jelas jadi sehabis itu ya, jadi sehabis air terjun, sehabis kita di Galunggung itu, kita persingkat di cerita sebelum meninggal ya bro. Jadi beliau ini sebelum meninggal tuh beliau punya harta, punya uang segala macem yang berbau riba. Dia buang, dia jual, dan dia lebih ke memberi zakat atau santunan ke anak-anak yatim gitu bro. Jadi sebelum meninggal ini beliau ini lebih ke hal-hal bagus ya gitu, walaupun dia terpuruk dalam hal keuangan atau apalah itu. Jadi kita umat muslim, kita orang Islam gitu, jadi nggak ngelupa masalah ke zakat ya, apalagi kita bentar lagi mau puasa bro, mau Ramadan bro. Jadi pesannya cuma itu sih sebenarnya. Jadi inti cerita dari video ini tuh satu sih dari beliau, mungkin ya dari Bang M ini gitu. Tolong sampaikan gitu untuk semuanya gitu, jangan lupa zakat, kuat-kuat beribadah, bukan kuat beribadah tapi ingat 5 waktu ya, sholat 5 waktu jangan ditinggalkan, dan banyak santunan sih ya ke anak yatim gitu, dan buang-buang jauh hal-hal negatif gitu. Artinya kayak yang berbau riba tuh jangan pernah terjun di yang kayak gitu dah. Gua ngerti, pokoknya yang berbau riba tuh jangan dah gitu, jangan mau dah gitu rasanya, nggak berkah gitu. Lebih baik kita ngamen atau kita apalah tapi halal bro uangnya, mungkin itu kali gitu. Artinya ke situ. Dan itu pun harta kita pun, uang kita pun sebenarnya bukan uang kita semua gitu bro. Ada 2,5% uang orang tuh di kita tuh ada 2,5% untuk orang lain gitu. Jadi jangan lupa berzakat bro, jangan lupa sholat 5 waktu, mengaji segala macam, apalagi kita bentar lagi mau Ramadan gitu bro. Mungkin itu pesan-pesannya kali gitu. Jadi gue lagi sendiri lagi bro, temennya Kang Jebron sendiri, Kang Jebronnya nggak ada, ini tapi sendiri ya. Jadi gitu aja sih dari gue. Buang jauh
apa namanya, hal-hal semacam riba ya, sekali lagi gitu. Oke, jadi cuma segitu sih videonya, singkat cerita, bukan pendakian sih, tapi gue lebih ke apa sih, cerita pesan-pesan yang tadi bro. Nanti deh kalau pendakian horor lagi nanti gue ceritain gitu. Soalnya ini gue udah janji nih sama Bang M gitu, Bang ceritain teh gue bawain ya, iya sok mangga katanya. Oke siap, salam Bang M gitu. Nih Kang Jebron, Kang Spin lagi nggak ada, kebetulan lagi ada kerjaan gitu. Oke, paling gitu aja ya. Mohon maaf kalau misalkan gue ada salah-salah kata, salah-salah ucap, mohon maaf gitu. Jangan lupa ya subscribe, komen, dan like. Kalau misalkan cerita ente mau dibawain sama gue, sama Kang Jebron, sama Kang Sim, enggak, di IG gue ada di bawah deskripsi bro. Jadi sok mangga kalau misalkan ada yang mau, misalkan Kang Del apa gue pengen dong istilahnya cerita gue dibawain Kang Jebron atau misalkan Kang Spin gitu, sama gue juga sok mangga ceritain ke gue, kirim ke Gmail kita ya. Paling gitu aja ya bro ya. Oke, gue pamit, gue Kang Dels, ke Gorigog Team. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk tarik.